Welcome to Steta Talks, Medical World Made Fun. Jadi, video kali ini beda sama video sebelumnya karena di video kali ini aku dan Caca syuting secara terpisah karena kita lihat perkembangan penyakit coronavirus 2019 atau yang lebih populer dikenal dengan nama COVID-19 ini semakin lama semakin meresahkan. Jadi kita nggak mau ambil risiko, kita sebisa mungkin menerapkan physical distancing dengan stay di rumah masing-masing dulu. Ya kita doain aja semoga kondisinya segera membaik, jadi aku dan Caca bisa syuting bareng-bareng lagi. Ngomong-ngomong soal COVID-19 nih, sehari-hari tuh banyak banget kabar-kabar tentang COVID-19 ini yang berseliweran di sosial media. Dan salah satu platform yang paling sering menyebarkan kabar-kabar ini tuh adalah WhatsApp ya, lewat broadcast di grup biasanya. Masalahnya adalah kita nih kan nggak tahu ya mana kabar yang hoax dan mana yang fakta. Di kedokteran aku dan Caca ini kita mengenal apa yang disebut sebagai evidence-based medicine, di mana kabar apapun itu yang kita terima itu harus kita cek kebenarannya lewat sumber-sumber yang terpercaya. Nah, karena kita tahu seberapa pentingnya evidence-based medicine ini, jadi di video kali ini aku dan Caca pengen bahas tentang broadcast di WhatsApp terkait COVID-19 versus kebenarannya menurut evidence-based medicine. Tapi sebelum kita masuk ke topik kali ini, klik dulu dong tombol like-nya dan juga subscribe ke channel kita Steta Talks TV supaya kalian gak ketinggalan kalau kita upload video terbaru. Oke, langsung aja kita ke topik hari ini. Oke, jadi hari ini ada beberapa broadcast yang mau aku bacain ke teman-teman. Yang pertama, judulnya Penemuan dokter di Cina untuk menangkal kuman, bakteri, dan virus di rumah kita. Isinya gini, saat ini wabah virus corona semakin meluas ke seluruh dunia. Di Indonesia saja makin hari makin bertambah. Ada sebuah kejadian menarik di Cina. Ketika epidemi virus corona merebak di banyak tempat di dunia, ada sebuah keluarga yang sama sekali tak tersentuh oleh virus corona. Ada seorang dokter yang heran akan hal ini dan ia mengunjungi keluarga tersebut. Dokter ini mendapati bahwa keluarga ini tiap hari menaruh bawang merah yang telah dikupas di mangkok dan meletakkannya di setiap kamar di rumah itu. Akhirnya dokter ini mengambil salah satu mangkok yang ada bawang merah kupasan itu dan dengan metode bakteriologis, dokter ini mendapati seluruh permukaan bawang itu penuh virus dan kuman yang sudah inaktif. Nah, ayo mulai sekarang kita pasang bawang merah yang sudah dikupas. Masukkan dalam mangkuk dan taruh di kamar, ruang tamu, gudang, dan setiap sudut-sudut ruangan. Semoga virus, kuman, dan bakteri yang ada di rumah Anda akan diserap habis oleh bawang merah. Sebarkan berita ini kepada teman, saudara, kerabat agar mereka juga bisa mencegah virus corona. Semoga jika orang sudah mengetahui rahasia ini, harga bawang merah tidak naik dan diakhiri dengan smiley face. Oke, cukup panjang ya broadcastnya. Broadcast tadi terbukti dia hoax berdasarkan sebuah artikel yang berjudul Onions and Flu yang dipublish oleh National Onion Organization. Jadi ternyata tidak ada bukti penelitian bahwa kupasan bawang yang diletakkan di sudut-sudut ruangan itu bisa menyerap virus ataupun bakteri. Nah, tapi guys, sebenarnya bawang merah dan mencegah infeksi itu ada kaitannya loh. Jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yao Lin dan kawan-kawan tahun 2016, di mana mereka tuh meneliti tentang suatu zat yang namanya quercetin. Jadi quercetin ini dia adalah suatu zat yang dikandung oleh berbagai macam tumbuhan, salah satunya yaitu bawang-bawangan. Nah, dari penelitian itu menyebutkan bahwa quercetin ini mempunyai berbagai macam efek yang bermanfaat bagi tubuh kita. Bisa sebagai antiinflamasi, antioksidan, dan banyak lainnya. Dan salah satunya adalah sebagai antivirus. Tapi untuk dapat khasiat-khasiat itu, ya bawangnya harus dimakan, bukan ditaruh di sudut-sudut ruangan. Yang perlu menjadi catatan adalah bahwa khasiat-khasiat ini tuh masih diteliti terus caranya untuk memaksimalkan khasiat itu. Berapa sih kadar minimal supaya quercetin ini bisa jadi antivirus? Kita harus makan berapa banyak quercetin nih supaya bisa jadi antioksidan? Jadi nggak bisa semata-mata bilang kalau bawang merah tuh mencegah virus corona, itu tuh nggak bisa. Karena ya sampai sekarang masih terus-menerus diteliti. Oke, yang selanjutnya ini aku dapat dari status WA beberapa teman aku. Ini dalam bentuk gambar ya, ada 3 gambar. Prioritas pasien rapid test. Prioritas pertama, kontak erat risiko tinggi. Prioritas kedua adalah PDP,
bila pemeriksaan PCR tidak memungkinkan dilakukan atau memerlukan waktu yang lama. Prioritas ketiga adalah ODP bila pemeriksaan PCR tidak memungkinkan dilakukan atau memerlukan waktu yang lama. Dan yang terakhir, prioritas keempat adalah kontak erat, risiko rendah. Jadi, info yang barusan aku bacakan adalah info yang tersebar di WA dan Instagram. Nah, kalau yang ini dia merupakan fakta ya guys. Jadi, bisa kalian lihat di gambar-gambar yang tadi itu ada logonya Dinas Kominfo Jawa Timur. Dan memang benar, info itu disebar oleh Dinas Kominfo Jawa Timur. Oke, jadi kita bahas dari awal aja ya. Teman-teman tahu nggak sih apa itu rapid test? Jadi, rapid test ini adalah suatu tes cepat untuk menguji ada atau tidaknya, gampangannya kita bilangnya virus coronanya nih ada atau enggak sih dalam darah. Jadi untuk sampel atau bahan yang diujikan itu adalah darah. Menurut WHO, rapid test ini penting banget untuk survei awal, tapi untuk diagnosis pasti selanjutnya harus ditegakkan atau kita baru bisa tahu nih kalau orang ini tuh kena penyakit coronavirus itu dari tes molekuler yang lebih spesifik atau kita bilangnya PCR. Nah, tes PCR ini atau kepanjangannya polymerase chain reaction test ini membutuhkan sampel atau bahannya itu dari swab tenggorok. Jadi, tenggorokan kalian itu nanti bakalan diusap gitu, terus nanti bahan yang diusap tadi itu diperiksain. Nah, itu namanya tes PCR. Balik lagi ke rapid test ya. Jadi, tadi kan menurut info yang disebarkan oleh pihak Kominfo itu udah cukup jelas ya. Jadi ada 4 tingkatan prioritas dilakukannya tes rapid test ini. Artinya, sekarang alat-alat rapid test yang tersedia itu diprioritaskan untuk diperiksakan ke orang-orang yang berada di prioritas pertama. Baru kalau masih ada untuk prioritas kedua, terus ketiga, dan sampai yang terakhir keempat. Jadi, itu tadi broadcastan mengenai COVID-19 yang aku dapat dari WhatsApp pribadi aku. Tapi aku yakin di HP-nya Caca kayaknya masih banyak deh broadcastan yang menarik untuk dibahas mengenai COVID-19. Oke, jadi kita langsung aja yuk cek di HP-nya Caca ada broadcastan apa aja. Cus! Hai guys! Ya, langsung kita mulai aja. Broadcastan yang pertama, ini panjang banget broadcastannya. Intinya adalah Bunda Ana Avanti. Ya, siapa sih nggak tahu Bunda Ana Avanti? Bunda Ana Avanti adalah desainer kebaya yang super terkenal. Jadi intinya Yayasan Ana Avanti ini akan membuat sejumlah APD dalam jumlah yang besar dan itu akan disumbangkan secara cuma-cuma kepada tenaga medis yang membutuhkan. Tapi prosedurnya memang harus menghubungi ini ada CP-nya. Mungkin dari yang nonton pada video kali ini butuh CP-nya namanya Asmana, itu nomornya 081389373939, bisa juga di email lewat anaavanti@yahoo.com atau kalau perlu bisa kita tulis di description box. Prosedurnya bisa mengirimkan surat resmi ke email dan kontak person tersebut, dan mereka akan membantu sebisa mereka untuk membuatkan APD. Dan ini bukan hoax ya guys, beneran bukan hoax karena itu beneran ada di berita. Yaitu yang memuat itu salah satu kompas.com. Ini ada cerita Ana Avanti pilih hentikan produksi kebaya demi buat baju APD. Wow, keren banget ya. Dan memang di musibah kayak gini tuh bener-bener terlihat gitu ya, mana orang-orang yang benar-benar memiliki hati yang mulia, mana yang akhirnya serakah dengan malah menggunakan situasi seperti ini untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Dan kalau kalian mau tahu ya, realitanya senior-senior kami yang benar terjun langsung itu APD-nya miris banget. Di salah satu berita di Kompas juga, itu ada yang mengatakan bahwa ini nih, kekurangan APD tenaga kesehatan di daerah ini gunakan kacamata las, jas hujan, motif polkadot. Jelas, maksudnya kalau kita bandingin ya, APD atau alat perlindungan diri di negara-negara lain itu bener berlapis-lapis, bahkan mereka bilang triple protection. Dan di Indonesia, negara kita tercinta ini, tenaga medis ini kekurangan banget guys. Dan juga miris banget ya APD yang kayak harganya makin gila-gilaan. Terus bahkan ada berita yang pasar pakai APD atau handscoon yang latex itu tuh kayak nggak oke guys. Oh ya, salah satu poin penting lagi ya. Jadi aku barusan
denger live-nya, mungkin yang kalian udah pernah yang lagi viral akhir ini, yaitu Dr. Tirta. Dr. Tirta dan juga kalau kalian tahu staf khusus kepresidenan yaitu Belva, yang CEO-nya Ruang Guru itu, Kak Belva. Hai Kak Belva, sok kenal banget. Intinya mereka punya ide yang sangat cemerlang bahwa si Kak Belva ini dia melakukan sebuah research, dan ternyata ada sebuah jurnal yang mengatakan bahwa sebenarnya kita pakai masker yang kain itu nggak apa-apa kok, maksudnya untuk orang awam ya memang nggak se-efektif surgical mask memang, tapi setidaknya dia bisa menangkal 70%, jadi kayak terlindung sebanyak 70% ya, maksudnya ya supaya tenaga medis ini nggak tumbang duluan gitu loh guys. Kalau misalnya mereka tumbang duluan terus kayak mau jadi apa kita, kayak gitu aja sih sebenarnya. Nah selanjutnya nih ada broadcastan yang kedua, ini nih, info penting, tanda seru. Untuk menjaga dan melindungi kita dari COVID-19, disarankan makan pete mentah 6 papan per hari. 6 papan per hari. Jadi detailnya, pagi 2 papan, siang 2 papan, sore 2 papan. Bentar, tapi ini agak serius sih. Walaupun tidak ada bukti pete dapat membunuh virus, tetapi paling tidak pete dapat membuat orang lain menjaga jarak yang cukup jauh dari kita, dan ini adalah salah satu pencegahan dari virus COVID-19. Idola nih, oke, ini 100% hoax. Jadi sebenarnya guys, inti dari video kali ini adalah kan kalau misalnya dapat sesuatu berita, jangan asal main nge-share kanan kiri gitu. Dicari dulu kebenarannya. Atau yang sering dikumandangkan adalah saring sebelum sharing. Jadi penting banget supaya kita tuh nggak menyesatkan orang lain gitu loh. Ya COVID-19 ini gimana ya, bener-bener virus yang ya seluruh dunia, wabah pandemi seluruh dunia, yang orang-orang juga bertanya-tanya, apaan sih lu COVID? Kenapa sih lu gak jelas banget? Nah itu COVID-19 tuh gak jelas. Tapi kayak udah mau gimana lagi, kita terima aja dengan situasi yang kayak gini, sambil kita berusaha dengan apa yang menjaga kebersihan, makan makanan yang bergizi, minum vitamin kayak gitu, olahraga, meskipun di rumah aja tetap harus olahraga gitu. Terus juga jangan kebanyakan nonton kayak gini guys, kayak nonton lagi baca yang gak jelas yang malah yang buat kita resah. Karena justru kalau misalnya kita resah dengan hoax yang gak jelas malah bikin kita resah dan kayak kita kepikiran dan segala macam, stres, malah menurunkan imun tubuh. Jadi kayak ya semenjak makan kayak gitu. Jadi padahal kita butuh imun yang kuat nih, sehat, kuat ya gitu. Nah kesimpulannya, budayakan saring sebelum sharing. Nah kalau misalnya kalian juga bingung menemukan informasi yang valid itu gimana sih, dan gimana sih, kalian bisa juga klik di website www.covid19.go.id. Di situ kalian klik aja Hoaxbuster. Di situ kalian bisa menemukan informasi-informasi yang valid. Ya, segitu dulu video dari kami. Semoga bermanfaat dan semoga kalian semua tetap sehat, dan semoga kita berdoa bersama-sama semoga wabah corona ini bisa cepat berlalu, kita semua, keluarga kita dilindungi, dan kita bisa cepat beraktivitas normal kembali. Yang paling penting, tetap tanamkan rasa kepedulian terhadap sesama, apalagi di suasana yang kayak gini. Kita butuh saling tolong-menolong, saling gotong royong untuk bisa memerangi bersama-sama virus corona. Oke, sampai ketemu di video minggu depan.